Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan judul Enzim dan Peranannya pada program studi farmasi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Fitri Mulyani dengan NPM 2121-14012, Nazirah dengan NPM 2121-14013, Rahmayanti dengan NPM 2121-14026, Nova Lismandariyah dengan NPM 2121-14079, Dina Faranika dengan NPM 2121-14080, Nanda Nadia dengan NPM 2121-14081, dan Munaziatul Jannah dengan NPM 2121-140. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok pada mata kuliah Botani Farmasi dengan dosen pengampu Yayu Putri Rahayu SSI MSI. 1. Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Beberapa jenis molekul dapat mempengaruhi aktivitas enzim. Salah satunya adalah inhibitor. Inhibitor merupakan suatu senyawa yang dapat menghambat atau menurunkan reaksi yang dikatalisis oleh enzim. Inhibitor irreversibel atau tidak dapat balik, di mana setelah inhibitor mengikat enzim, inhibitor tidak dapat dipisahkan dari sisi aktif enzim. Keadaan ini menyebabkan enzim tidak dapat mengikat substrat atau inhibitor merusak beberapa komponen pada sisi katalitik molekul enzim. Sedangkan inhibitor reversibel atau dapat balik bekerja dengan mengikat sisi aktif enzim melalui reaksi reversibel, dan inhibitor ini dapat dipisahkan atau dilepaskan kembali dari ikatannya. Inhibitor dapat balik terdiri dari 3 jenis, yaitu inhibitor yang bekerja secara kompetitif, non-kompetitif, dan unkompetitif. Pengertian enzim. Enzim merupakan katalisator pilihan yang diharapkan dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan dan pemerasan energi karena reaksinya tidak membutuhkan energi, bersifat spesifik dan tidak beracun. Enzim telah dimanfaatkan secara luas pada berbagai industri produk pertanian, kimia, dan industri obat-obatan. 3 sifat utama dari biokatalisator adalah menaikkan kecepatan reaksi, mempunyai kekhususan dalam reaksi dan produk, serta kontrol genetik. Enzim dapat diperoleh dari sel-sel hidup dan dapat bekerja baik untuk reaksi-reaksi yang terjadi di dalam sel maupun di luar sel. Pemanfaatan enzim untuk reaksi-reaksi yang terjadi di luar sel banyak diaplikasikan dalam dunia industri seperti industri makanan, deterjen, penyamakan kulit, kosmetik, dan lain sebagainya. Pemanfaatan enzim dapat dilakukan secara langsung menggunakan enzim hasil isolasi maupun dengan cara pemanfaatan mikroorganisme yang dapat menghasilkan enzim yang diinginkan. Sifat-sifat enzim dapat terdenaturasikan oleh panas, terpresipitatkan dan terendapkan oleh senyawa-senyawa organik cair seperti etanol dan aseton, juga oleh garam-garam organik berkonsentrasi tinggi seperti amonium sulfat. Memiliki bobot molekul yang relatif besar sehingga tidak dapat melewati membran semi permeabel dan tidak dapat terdialisis. Aktivitas enzimatik. Enzim sebagai biokatalisator berstruktur protein. Dalam mekanisme kerja aktivitasnya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pH, suhu, konsentrasi substrat, konsentrasi enzim, kehadiran aktivator atau inhibitor. Potensial hidrogen atau pH merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan apabila bekerja dengan enzim. Hal ini dikarenakan enzim hanya mampu bekerja pada kondisi pH tertentu saja. Suatu kondisi pH di mana enzim dapat bekerja dengan aktivitas tertinggi yang dapat dilakukannya dinamakan pH optimum. Sebaliknya, pada pH tertentu enzim sama sekali tidak aktif atau bahkan rusak. Hal ini dapat dijelaskan karena diketahui bahwa enzim merupakan molekul protein. Molekul protein kestabilannya dapat dipengaruhi oleh tingkat keasaman lingkungan. Pada kondisi keasaman yang ekstrim, molekul protein dari enzim akan rusak. 2.1 Pengaruh pH terhadap laju reaksi. Suhu biasanya dapat mempercepat proses reaksi, namun demikian pada titik suhu tertentu, kecepatan reaksi yang dikatalisis oleh enzim akan mulai menurun, bahkan aktivitasnya tidak lagi nampak. Kondisi suhu di mana enzim dapat menghasilkan aktivitas tertinggi, di mana suhu atau temperatur optimum. Oleh karena enzim berstruktur protein, sebagaimana diketahui bahwa protein dapat rusak oleh panas, sehingga pada suhu tinggi tertentu aktivitas enzim mulai menurun dan bahkan aktivitasnya menghilang. Hal ini sangat dimungkinkan karena terjadinya denaturasi atau kerusakan struktur enzim yang dapat menyebabkan kerusakan
terhadap laju reaksi. Reaksi-reaksi yang dikatalisis oleh enzim dipengaruhi oleh sejumlah substrat. Jika melakukan pengujian, konsentrasi substrat dari rendah ke tinggi terhadap kecepatan reaksi enzimatis, maka pada awalnya akan diperoleh hubungan keserbandingan yang menyatakan kecepatan reaksi akan meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi substrat. Namun, kemudian akan diperoleh data yang menyatakan pada konsentrasi substrat tinggi tertentu, kecepatan reaksi tidak lagi bertambah. Pada kondisi ini, konsentrasi substrat menjadi jenuh dan kecepatan reaksi menjadi maksimum yang sering juga disebut sebagai kecepatan maksimum atau Vmax. Pengaruh konsentrasi substrat terhadap laju reaksi. Kecepatan suatu reaksi yang menggunakan enzim tergantung pada konsentrasi enzim tersebut. Pada suatu konsentrasi substrat tertentu, kecepatan reaksi bertambah dengan bertambahnya konsentrasi enzim. Sejumlah besar enzim membutuhkan suatu komponen lain untuk dapat berfungsi sebagai katalis. Komponen ini secara umum disebut kofaktor. Kofaktor dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu gugus prostetik, koenzim, dan aktivator. Aktivator pada umumnya ialah ion-ion logam yang dapat terikat atau mudah terlepas dari enzim. Hambatan atau inhibisi pada suatu reaksi yang menggunakan enzim sebagai katalis dapat terjadi apabila penggabungan substrat pada bagian aktif enzim mengalami hambatan. Molekul atau ion yang dapat menghambat reaksi tersebut dinamakan inhibitor. Peranan enzim dalam metabolisme. Metabolisme merupakan sekumpulan reaksi kimia yang terjadi pada makhluk hidup untuk menjaga kelangsungan hidup. Reaksi-reaksi ini meliputi sintesis molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil atau disebut anabolisme, dan penyusunan molekul besar dari molekul yang lebih kecil disebut katabolisme. Adanya enzim yang merupakan katalisator biologis menyebabkan reaksi-reaksi tersebut berjalan dalam suhu fisiologis tubuh manusia. Sebab enzim berperan dalam menurunkan energi aktivasi menjadi lebih rendah yang semestinya dicapai dengan pemberian panas dari luar. Enzim terlibat dalam proses metabolisme sebagai berikut. Yang pertama, enzim katalase, yang kedua enzim oksidase, yang ketiga enzim hidrase. Selanjutnya, pemanfaatan enzim sebagai alat diagnosis. Pemanfaatan enzim untuk alat diagnosis salah satunya sebagai petanda atau disebut marker dari kerusakan suatu jaringan atau organ akibat penyakit tertentu. Penggunaan enzim sebagai petanda dari kerusakan suatu jaringan mengikuti prinsip bahwasanya secara teoritis enzim intrasel seharusnya tidak terlacak di cairan ekstrasel dalam jumlah yang signifikan. Pada kenyataannya selalu ada bagian kecil enzim yang berada di cairan ekstrasel. Keberadaan ini diakibatkan adanya sel yang mati dan pecah sehingga mengeluarkan isinya ke lingkungan ekstrasel, namun jumlahnya sangat sedikit dan tetap. Contoh penggunaan enzim sebagai petanda adanya suatu kerusakan jaringan adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya aktivitas enzim renin menunjukkan adanya gangguan perfusi darah ke glomerulus ginjal, sehingga renin akan menghasilkan angiotensin 2 dari suatu protein serum yang berfungsi untuk menaikkan tekanan darah. Peningkatan jumlah alanin aminotransferase atau disebut dengan ALT serum hingga mencapai 100 kali lipat atau normalnya 1 sampai 23 sampai 550 mikro per liter, menunjukkan adanya infeksi virus hepatitis. Peningkatan sampai 20 kali dapat terjadi pada penyakit mononukleosis infeksiosa, sedangkan peningkatan pada keadaan yang lebih rendah terjadi pada keadaan alkoholisme. Selanjutnya, enzim sebagai suatu regensia diagnosis. Sebagai regensia diagnosis, enzim dimanfaatkan menjadi bahan untuk mencari petanda suatu senyawa. Dengan memanfaatkan enzim, keberadaan suatu senyawa petanda yang dicari dapat diketahui dan diukur berapa jumlahnya. Pemanfaatan enzim dalam pengobatan meliputi penggunaan enzim sebagai obat, pemberian kimia. Kemudian ada pemberian senyawa untuk memanipulasi kinerja suatu enzim dengan demikian suatu efek tertentu dapat dicapai. Enzim sebagai sasaran pengobatan serta manipulasi terhadap suatu strategi kan sebagai
bekerja dengan cara menempel pada permukaan molekul yang bereaksi dengan demikian percepat proses reaksi. Percepatan terjadi karena enzim menurunkan energi penguapan dengan sendirinya atau kemudian terjadinya reaksi. Sebagian besar enzim bekerja secara kandungan setiap jenis enzim hanya dapat bekerja pada satu macam senyawa atau reaksi kimia. Hal ini disebabkan perbedaan struktur kimia tiap enzim yang bersifat tetap. Sebagai contoh, enzim amilase hanya dapat digunakan pada proses pembuatan protein menjadi glukosa. Ada dua cara kerja enzim, yaitu yang pertama ada model fungsi gembok, yaitu induksi. Yang kedua itu induksi. Induksi pas atau induktif. Aplikasi enzim. Enzim adalah senyawa kimia berupa protein yang berperan sebagai biokatalisator, di mana bio adalah makhluk hidup dan katalis adalah zat yang dapat mempercepat reaksi. Sederhananya, enzim adalah katalis yang membantu mempercepat reaksi biologis. Enzim merupakan katalis yang sangat selektif. Artinya, setiap enzim hanya mempercepat reaksi tertentu. Beberapa enzim membantu memecahkan molekul besar menjadi potong-potongan kecil yang hanya mudah diserap oleh tubuh. Namun, ada juga enzim yang membantu mengikat dua molekul menjadi satu untuk menghasilkan molekul baru. Di dunia medis, penggunaan enzim untuk memburu mikroorganisme penyebab penyakit, mempercepat penyembuhan luka, hingga mendiagnosis penyakit tertentu. Dalam bidang farmasi, enzim digunakan dalam pembuatan antibodi, vaksin atau interferon dan macam-macam. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang telah kami siapkan yaitu: 1. Enzim merupakan biokatalisator atau katalis organik yang dihasilkan oleh sel. Katalis adalah zat kimia yang mempercepat reaksi, tetapi zat tersebut tidak ikut bereaksi. Yang kedua, cara kerja enzim menganut dua teori, yaitu teori lock and key, kedua teori input inductive. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kerja enzim yaitu konsentrasi citra, suhu, pH, aktivitas pada inhibitor, serta hasil akhir. Yang keempat, enzim-enzim yang terlibat dalam proses metabolisme sebagai berikut, yaitu enzim katalase, enzim oksidase, enzim hidrase, enzim dehidrogenase, enzim transfosforilase, enzim karboksilase, enzim desmolase, serta enzim peroksida. Adapun cara yang didapatkan pada materi ini, semoga mahasiswa dapat membiasakan diri untuk mempelajari kembali materi pelajaran yang telah didapatkan di setiap mata kuliah, baik materi maupun tugas. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada Ibu Yayu Putri Rahayu, SSI MSI, dan kepada rekan-rekan kelompok atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.